Halo para sastrawan muda Sobat Spansa, yuk lupakan dulu pelajaran yang biasa-biasa aja. Soalnya hari ini kita nggak cuma mau belajar, kita bakal menjalankan sebuah misi rahasia yang super seru, yaitu menjadi detektif kata kunci. Siap nggak nih terima tantangannya? Oke, coba ngaku deh. Pernah nggak sih pas lagi serius-seriusnya baca, tiba-tiba di tengah jalan pikiranmu malah buyar dan jadi bingung. Loh, ini tadi ngomongin apa ya? Rasanya tuh kayak tersesat sendirian di hutan belantara tulisan. Tapi tahu nggak, kamu nggak sendirian kok. Nah, tapi ada rahasianya nih Sobat Spansa. Setiap penulis yang baik hati itu sebenarnya udah meninggalkan semacam peta rahasia loh di dalam tulisan mereka. Sebuah peta yang digambar khusus buat nuntun kita biar nggak pernah tersesat lagi. Penasaran nggak sama petanya kayak gimana? Tada! Inilah dia peta rahasia itu. Namanya hubungan antar informasi. Biar gampang, anggap aja ini kayak jembatan ajaib, sebuah jembatan cahaya yang tugasnya nyambungin satu ide ke ide lainnya. Langsung dari pikiran penulis, lurus nembus ke pikiran kita. Keren banget kan? Nah, sebagai detektif yang andal, kita punya 4 senjata rahasia. 4 jembatan ajaib yang wajib banget kita kenali. Ada jembatan urutan waktu, jembatan penjelasan, terus ada sebab akibat, sama jembatan perbandingan. Kalau kita kuasai 4 ini, wah, semua teks bakal takluk di hadapanmu. Oke, teorinya cukup. Sekarang saatnya kita turun langsung ke tempat kejadian perkara. Misi detektif Sobat Spansa resmi dimulai. Di depan kita udah ada 3 berkas kasus yang harus kita pecahin bareng-bareng. Pasang kacamata detektifmu, ayo kita mulai. Oke, kasus pertama datang dari liputan buzzer sekolah. Coba fokus ke kalimat 2 dan 3 ya. Dengerin baik-baik barang buktinya. Mula-mula, mereka mewawancarai ketua panitia. Kemudian mereka berkeliling untuk mendokumentasikan berbagai stand. Insting detektifku bilang ada petunjuk penting banget nih di sini. Nah, itu dia. Lihat deh petunjuk yang ditinggalkan penulis. Ada kata mula-mula dan kemudian. Ini tuh jejak yang jelas banget. Kira-kira jembatan ajaib jenis apa ya yang lagi dibangun pakai 2 kata ini? Coba tebak, detektif. Bingo, tepat sekali. Jawabannya adalah jembatan kronologis alias urutan waktu. Kata mula-mula sama kemudian itu secara gamblang nunjukin kalau ada urutan kejadian. Jadi, wawancara dulu, baru deh berkeliling. Gampang banget kan? Kasus pertama mulai terungkap nih. Tunggu dulu, kasusnya belum kelar. Ternyata ada plot twist. Mari kita lihat kelanjutannya. Hujan turun dengan sangat deras. Akibatnya, beberapa stand makanan harus segera dipindahkan. Wah, situasinya mendadak jadi genting nih. Nah, ini dia jejak berikutnya yang mencolok banget. Kata akibatnya. Kata ini tuh seolah-olah teriak, woi, ada sesuatu yang terjadi karena sesuatu yang lain. Jadi, apa nih yang jadi sebab? Dan apa akibatnya dari petunjuk ini, Sobat Spansa? Betul banget. Ini adalah jembatan sebab akibat. Penyebabnya ya hujan deras itu, dan akibatnya adalah stand-stand harus dipindahkan. Lihat kan, cuma dengan nemuin satu kata kunci itu, kita jadi langsung paham seluruh alur ceritanya. Kasus pertama, berhasil dipecahkan. Kerja bagus, tim. Sekarang kita lanjut ke kasus kedua. Kali ini TKP-nya ada di daerah kita sendiri loh. Kita bakal menyelidiki kekayaan alam Kabupaten Pasuruan. Wah, ini sih pasti lebih seru. Cekidot! Oke, sekarang fokus ke berkas kasus nomor 2. Contohnya, wilayah pesisir utara sangat dikenal sebagai penghasil ikan asin. Sebaliknya, wilayah dataran tinggi di bagian selatan terkenal dengan hasil perkebunan apel. Mataku yang jeli ini melihat ada 2 jejak berbeda dalam satu TKP. Coba perhatikan baik-baik. Ada kata contohnya di kalimat kedua dan sebaliknya di kalimat ketiga. Ini artinya penulis pakai 2 jembatan ajaib yang beda secara berdekatan loh. Wah, sebuah tantangan baru nih. Jembatan apa aja ya itu? Dan terungkap, kata contohnya itu ngebangun jembatan penjelasan. Dia ngasih rincian spesifik tentang kekayaan alam Pasuruan. Sementara itu, kata sebaliknya membangun jembatan perbandingan yang fungsinya buat membedakan potensi daerah pesisir sama dataran tinggi. Keren! 2 jembatan dalam satu kasus, hebat! 2 kasus sudah terpecahkan dengan brilian. Misi terakhir kita bakal sedikit beda. Kita pindah lokasi ke tempat yang gak terduga. Laboratorium IPA. Yuk kita buktiin kalau skill detektif bahasa Indonesia ini berguna di mana aja. Jadi, kasus ketiga ini adalah laporan percobaan paku berkarat. Teksnya ngejelasin ada 2 gelas yang disiapin. Satu isinya paku di air biasa, dan yang satu lagi paku di air garam. Nah, penulisnya misahin 2 kondisi ini pakai satu kata kunci yang presisi banget.
Nah, kata kuncinya adalah sedangkan. Bunyi lengkap kalimatnya kan, paku pertama di air biasa, sedangkan paku kedua di air garam. Waktu seorang penulis pakai kata sedangkan, jembatan apa sih yang lagi coba ia bangun di pikiran kita sebagai pembaca? Tentu saja jawabannya adalah perbandingan. Penulis lagi ngajak kita buat membandingkan, buat ngelihat perbedaan perlakuan antara paku di gelas pertama dan gelas kedua. Keren? Ternyata di pelajaran IPA pun kita butuh skill detektif bahasa loh. Dan misi selesai. Ketiga kasus berhasil kita pecahkan dengan gemilang. Kerja yang luar biasa detektif Sobat Spanza. Kalian semua udah ngebuktiin kalau kalian mampu melacak jejak-jejak tersembunyi yang ditinggalkan oleh para penulis. Jadi inilah kunci rahasia buat jadi pembaca hebat. Pertama, jangan pernah takut lagi sama teks panjang. Kedua, selalu cari kata-kata penghubung si jembatan ajaib itu. Ketiga, kenali jenis hubungannya. Dengan begitu, kita bisa berselancar dengan mulus ngikutin alur pikiran penulis. Jadi, ingat ini baik-baik ya Sobat Spansa. Di setiap buku, artikel, atau bahkan soal ujian sekalipun, selalu ada jembatan-jembatan ajaib ini yang nungguin kamu. Kuasai cara nemuinnya, dan kamu nggak bakal pernah nyasar lagi di lautan tulisan yang luas. Sampai jumpa di misi berikutnya ya.